God is good and all the time. It's good. Saya sudah lama nggak katakan ini dan kita coba sekali lagi tapi lebih semangat ya. God is good and all the time. Amin. Tuhan baik setiap saat. Hari ini setelah langsung firman Tuhan disampaikan, ada sebuah hal yang spesial. Hari ini diadakan child dedication, ada 9 anak yang nanti akan didedikasikan atau diserahkan atau didoakan. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Dan juga barusan Selasa kemarin kita selesai selama 3 pertemuan New Life Discovery Class, yaitu kelas di mana kita belajar dasar-dasar hal yang kita percaya di sini. Kelas ini diadakan setahun 2 kali. Ada sekian 20-an atau 30-an orang yang ikut kelasnya barusan lulus. Bentar lagi juga akan diwisuda, boleh berikan tepuk tangan untuk mereka juga. Karena dengan demikian, itu kan juga salah satu syarat untuk orang itu boleh melayani di gereja ini. Seperti biasa kita akan langsung mulai melihat dengan sebuah bacaan. Bacaan untuk hari ini saya ambil dari 1 Timotius 6 dan kita baca cukup panjang, 10 ayat. Ayat 1 sampai 10. Anda bisa lihat di layar, saya akan baca begini. Ini kata Paulus kepada Timotius. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang mengelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Mungkin ini termasuk ayat-ayat kalau kita baca kita katakan wah ini cukup berat. Ini hal yang mungkin tidak enak untuk didengar, tapi hari ini saya ingin untuk melanjutkan di mana saya berhenti minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang pertobatan dan bagaimana dengan begitu simple kita bisa ingat pertobatan itu bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana ada masalah, semua orang alami, masalahnya itu dosa, sehingga kita terpisah dengan Tuhan, harus ada solusinya Tuhan Yesus datang, kasih karunia Dia yang menyelamatkan. Tapi akan percuma kalau kita nggak meresponi dengan iman dan bertobat. Dan hari ini kita mau lanjut melihat berapa nasihat yang ada dalam Alkitab. Walaupun nasihatnya begitu banyak, tapi ini salah satu bagian. Bagaimana Paulus menunjukkan kehidupan orang yang sudah dalam Tuhan seperti apa. Orang yang bertobat itu seperti apa. Dan ciri-cirinya ada di sini. Judul untuk hari ini kita akan melihat, judulnya adalah cara hidup yang baru. A new lifestyle. Kalau minggu lalu, hidup yang baru. A new life. Tapi hari ini bukan cuma hidup kita baru dalam Tuhan. Tapi gaya hidup barunya seperti apa? Coba kita baca bersama ya dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Cara hidup yang baru. Coba dengan lebih semangat ya. 1, 2, 3. Cara hidup yang baru. Kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini. Bantu kami supaya ini mengarahkan kita, supaya kita mengerti apa yang menyenangkan Tuhan dan bagaimana kita semakin menjadi terang di dunia yang begitu gelap ini. Sehingga semakin banyak orang bisa melihat kemuliaan Tuhan terpancar dari kita semua. Dan benar-benar kita ini menjadi dampak yang luar biasa. Dari tempat ini di seluruh Surabaya, Indonesia sampai ke ujung bumi.
Ini doa kami di dalam nama Yesus. Semua katakan, amin. Saya ingin sampaikan sebuah kesaksian yang saya alami banyak sekali tahun yang lalu. Anda tahu New Life Church sudah sekarang berada 10 tahun lebih. Di awal pelayanan New Life Church kami masih sering pelayanan di radio. Dan kalau saya katakan sering itu maksudnya setiap minggu tanpa kecuali hari Jumat, Pastor Irwan, saya dan adik saya kita gantian khotbah di radio di mana kita memberitakan tentang terutama Injil. Jadi kurang lebih mungkin 20 menit sampai setengah jam kita khotbahkan tentang Injil. Terus setengah jam kemudian adalah kesempatan untuk orang-orang bisa kirim SMS, bisa telepon untuk kita mendoakan mereka untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun. Satu saat karena memang kita sering doakan orang, terus ada orang yang akhirnya itu juga tahu ini dari New Life Church. Ada yang telepon sekretariat gereja dan minta didoakan. Jadi orang-orang yang biasanya kita layani di radio, sekarang minta boleh enggak Anda yang selama ini beritakan Injil, bicara tentang banyak hal, mungkin itu kebaikan Tuhan, kesembuhan atau apapun yang lain, datang ke rumah saya butuh didoakan. Akhirnya kita putuskan, of course kita datang. Dan saya waktu itu yang berangkat ke rumah orang tersebut. Saya masih ingat dia tinggal di daerah Galaksi, di dalam salah satu perumahan yang ada di daerah Galaksi. Saya nyampe di rumahnya dan kita tanya apa yang dia alami. Dan dia jelaskan mengenai penyakitnya, mengenai bagaimana dia selalu linu, tulang-tulangnya dan badannya semuanya nggak enak. Dan dia mulai jelaskan kepada saya, apa saja yang dia sudah buat, tapi dia heran kenapa belum sembuh. Padahal menurut dia begitu serius dengan Tuhan. Dan dia jelaskan, saya ini dengan rajin minum perjamuan kudus. Habis itu saya dengan rajin ambil minyak urapan, dan saya semprotkan diri saya dengan minyak urapan. Dan dia pikir, berarti ada sesuatu yang wow di dalam minyak urapannya yang akan membuat dia sembuh. Padahal kita tahu minyak urapan memang ada, tapi itu lambang saja yang mengingatkan kita akan Roh Kudus. Dia bilang, jangankan saya semprotkan diri dengan minyak urapan. Saya sering minum minyak urapan, tapi nggak sembuh-sembuh. Dan saya juga pikir, saya nggak heran nggak sembuh-sembuh. Karena imanmu bukan kepada Tuhan, tapi imanmu adalah pada hal-hal, cara-cara yang kamu pakai. Nah sekarang kalau kita menanyakan diri kita, kira-kira kok bisa ya ada orang yang seperti ini? Dan ada banyak sekali orang yang mungkin mirip. Mereka coba banyak macam cara, tapi kok bisa sampai ke sana? Apakah sempat mungkin mereka dengarkan ajaran-ajaran yang aneh, sampai akhirnya mereka bertingkah seperti itu? Dan coba itu yang kita mau explore hari ini, itu yang kita mau melihat, ini yang juga dibahas oleh Paulus. Jangan-jangan ada hal-hal yang diberitakan oleh orang-orang gak gena, akhirnya umatnya meleset dan mereka ambil jalan yang tidak sesuai. Kita lihat ayat demi ayat, mulai dari ayat yang pertama tadi. Saya baca kembali 1 Timotius 6 ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Mungkin kita pikir, Paulus kok bisa tulis ini? Kenapa Paulus di sini nggak menulis mengenai dia menentang perbudakan? Kita harus mengerti nomor satu, di zamannya ini ditulis ya 2000 tahun yang lalu. Di dalam kekaisaran Romawi ada 60 juta orang yang diperbudak. Dan perbudak waktu itu belum tentu sama dengan apa yang kita pikir hari ini. Saya kasih contoh yang sering terjadi. Seorang itu punya hutang. Hutangnya nggak bisa dibayar. Mungkin zaman sekarang ada orang dari bank yang diutus ke rumah kita mungkin, terus dia akan menagih hutang. Zaman itu orang itu nggak bisa bayar hutangnya, dia akan dijual untuk kerja untuk seseorang, selama dia kerja sampai hutangnya lunas, dia kembali bebas. Dan itu hal yang sangat wajar yang dulu dilakukan. Dan selain itu juga dulu zamannya Romawi, walaupun memang ini nggak baik, kan ini juga satu kekaisaran yang bukan baik memang. Ada kayak posisi-posisi kasta-kastanya, di mana ada tuan dan ada orang-orang yang menjadi hamba atau budak. Nah itu kenyataan yang lagi ada. Jadi Paulus itu realistis, Paulus menulis mengenai hal-hal yang sedang terjadi. Apa gunanya Paulus cuma tulis, ayo kita semua revolusi dan 60 juta orang saling membunuh, ya nggak bisa. Jadi dia bilang, kalau kamu memang dalam posisi ini, apa yang sebaiknya masih kamu bisa lakukan? Walaupun di bagian lain kita tahu dia tulis, kalau memang kamu bisa lepas dari perbudakan, coba lepaslah. Memang itu juga ada. Tapi intinya kenyataan 60 juta orang mengalami itu. Gimana seharusnya responmu? Apakah kamu menjadi seorang pekerja atau budak yang buruk, yang cuman rebellious, yang cuma berontak? Mungkin di zaman kita, ya ini sudah nggak berlaku lagi karena hari ini nggak ada perbudakan seperti itu, puji Tuhan. Itu dulu karena dalam sebuah kekuasaan, kekaisaran Romawi yang memang akhirnya hancur juga. Tapi hari ini mungkin posisi manusia bekerja lebih seperti karyawan dan atasan. Dan
Dan kita bisa ambil hal yang kita baca di sini untuk terapkan dalam pekerjaan kita juga. Apapun posisi kita hari ini. Tapi intinya Paulus katakan begini, kalau kamu bekerja untuk seorang siapapun, coba kamu lakukan itu dengan baik. Supaya mereka bisa melihat Tuhan dalam dirimu. Jangan orang lain malah menghujat kekristenan karena melihat, anak Tuhan itu seperti itu. Kalau kamu kerja, walaupun kadang-kadang kerjaannya gak enak, walaupun mungkin gak selalu sesuai keinginanmu, kan ada ayat yang lain, Kolose 3:23. Apapun yang kamu buat, buatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu memberikan yang terbaik bukan karena orang kok. Kamu memberikan yang terbaik karena kamu tahu itu menyenangkan Tuhan. Nah kalau itu yang menjadi motivasi kita, saya yakin kita lebih gampang untuk all out. Coba semua yang setuju boleh berikan dulu tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Intinya apapun yang kita buat, entah kita senang, ya puji Tuhan. Gak senang pun apa? Puji Tuhan. Bersyukur dalam segala sesuatu. Itu intinya yang sering Paulus mau sampaikan. Kenyataan, realita dunia ini gak selalu enak. Tapi kita bisa bersuka cita, kita bisa ada damai sejahtera. Kita bisa merasa semuanya luar biasa. Tergantung attitude, sikap kita dalam menghadapi hal-hal. Dia di sini mau memberikan semangat bagi orang-orang yang mengalami hal yang mungkin gak enak. Tapi lanjut, sekarang ayat 2. Tadi kan kalau orang itu kerja untuk orang yang mungkin gak kenal Tuhan. Gimana kalau kerja untuk orang kenal Tuhan? Ayat 2 mengatakan, jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Jangan merasa, ya kita kan sama-sama anak Tuhan, jadi kamu ngerti lah. Ya enggak, namanya kerja tetap profesional, berikan yang terbaik. Karena pada akhirnya, bukan untuk kita, bukan untuk dia, tapi ternyata nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang bisa kita buat. Nah ayat ini kita lewati dengan cepat saja. Coba sekarang ayat 2 bagian B. Ayat 2 bagian B. Paulus bilang kepada Timotius, ajarkanlah ini karena Timotius adalah seorang gembala. Ini harus diajarkan kepada jemaat. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, sampai di sini dulu. Memang kita kerasa kok gak enak ya, kalimatnya kepotong. Tapi memang persis di sini ayat 3 berhenti, karena kita melihat ada hal yang memang harus dibahas dulu. Paulus bilang, apa yang barusan saya bahas, bahkan pasal-pasal sebelumnya saya bahas, semuanya mengenai bagaimana kita hidup, lifestyle, gaya hidup yang baru, ajarkanlah itu. Dan jangan mau dengarkan orang-orang yang kasih ajaran yang lain. Itu penekanannya. Kenyataannya ada ajaran-ajaran lain, ada Injil-Injil yang lain, ada Injil-Injil yang palsu, ada hal-hal yang diberitakan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ada, itu kenyataannya. Hal seperti itu harus hati-hati. Yesus pun berkata, jangan heran akan ada segala macam angin pengajaran. Angin pengajaran bicara tentang apa? Angin bicara mengenai sesuatu yang datang terus lewat. Dari zaman Yesus 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, begitu banyak pengajaran aneh-aneh muncul dan redup, muncul lagi dan redup seperti angin. Tapi cuma satu pengajaran yang tetap kokoh, yaitu pengajaran yang benar, Injil yang benar. Kalau kita hitung di dunia ini, pengajaran kekristenan yang masih dikategorikan kekristenan, tapi yang sesat, yang aneh-aneh, itu ada ratusan atau ada ribuan. 1 tahun ada 52 minggu. Kalau kita mau bahas satu pengajaran sesat per 1 minggu di gereja, kita mau bahas selama 10 tahun pun ternyata nggak selesai. Jadi apa gunanya kalau kita mau selidik satu persatu? Yang kita lebih baik selidiki adalah pengajaran yang benar. Kalau pengajaran yang benar kita kenal, kita otomatis tahu yang mana yang sesat. Tapi mungkin yang ada sekarang di pikiran kita, yang akhir-akhir sering muncul, yang lumayan terkenal, ajaran aneh-aneh itu seperti apa? Mungkin akhir-akhir yang paling terkenal adalah tentunya pengajaran prosperity, pengajaran kemakmuran. Dimana kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti menjadi kaya raya. Kalau kamu belum kaya raya, masih ada yang salah di hidupmu. Berarti kamu bertobatnya masih kurang. Kamu dalam ikut Tuhan ada yang masih kurang, sehingga Tuhan belum berkati kamu. Itu kan ajaran yang belakangan belasan tahun kemarin sering muncul, sayangnya sampai hari ini kadang-kadang juga masih ada. Kalau kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti hidupmu, rumahmu mewah, mobilmu mewah, tapi itu kan pengajaran sampah. Di dalam Alkitab hal seperti itu nggak ada. Atau mungkin yang tadi saya katakan, termasuk dalam pengajaran kemakmuran. Kalau kamu ikut Tuhan, pasti kamu 100% sembuh, nggak mungkin sakit. Sehingga mengalami, seperti yang saya alami, saya doakan satu orang yang akhirnya minum minyak urapan. Karena dia menanyakan dirinya, apa yang masih kurang di hidup saya sehingga saya belum sembuh. Dia pakai segala cara.
Akhirnya juga sampai dia minum minyak urapan. Padahal itu mungkin malah membuat seorang semakin sakit karena kita nggak tahu isinya apa aja ya. Kalau dia itu beli di luar. Jadi itu kan sudah nggak sehat akalnya. Tapi lahirnya karena dia mungkin mendengarkan orang-orang yang kasih pengajaran yang aneh-aneh. Pernah saya dengar seorang hamba Tuhan, pendeta. Saya nggak mau sebutkan namanya karena saya nggak mau menjelekan. Tapi dia katakan begini, saya percaya setiap anak Tuhan harus sehat dan harus sembuh. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kesembuhan. Saya percaya anak Tuhan itu bisa sembuh. Tapi saya juga percaya ada orang-orang seperti Paulus yang mengatakan, Tuhan sudah 3 kali saya minta untuk duri ini dicabut, tapi Tuhan jawab, saya nggak akan cabut. Ada kadang-kadang. Tapi kita juga tetap mengadakan KKR kesembuhan. Kenapa? Karena memang kita harus beritakan Injil, tanda heran menyertai banyak orang percaya. Makanya Alkitab tetap mengatakan, doakan orang sakit, letakkan tangan, itu bagian kita. Siapa sembuh, siapa enggak, terserah Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang waktu itu saya dengar dia katakan, semua orang, kalau dia Kristen, pasti menerima kesembuhan. Kalau dia belum menerima kesembuhan, masih ada yang belum beres di hidupnya. Karena kalau sudah beres, pasti sembuh. Dan aku mikir, orang yang sampaikan itu dia pakai kacamata. Berarti mata dia belum 100%. Berarti ada yang gak beres dalam hidup dia. Itu kan menurut logika dia sendiri. Iya enggak? Jadi ini kan konyol, ini kan aneh. Jadi bukan itu yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan badai bisa ada. Masalah bisa ada. Tapi asal Yesus di dalam perahu kita, semuanya akan baik-baik saja. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran aneh lainnya, mungkin zaman sekarang atau zaman belasan puluhan tahun lalu, sekali lagi saya cuma membahas hal-hal yang akhir-akhir aja ya. Banyak yang ngeroh, yang aneh-aneh rohani. Ngeroh itu maksudnya seperti apa? Contohnya sedikit-sedikit ngusir setan, kemana-mana tengking-tengking. Jadi menjadi orang yang kayak tidak normal. Sedikit-sedikit salahkan setan. Suka jatuh dalam lubang yang sama, jatuh dalam dosa yang sama, yang disalahkan setannya. Padahal mungkin Tuhan dari surga berpikir, bukan salah setannya. Kamu yang gak mau dekat dengan saya, kamu yang gak mau baca firman Tuhan, kamu yang gak berdoa, ya gimana kamu mau kuat? Bukan salah setannya, itu salah dirimu sendiri. Matius 26 ayat 41, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Dengan kata lain, Anda dan saya kita manusia lemah. Kita pasti jatuh kecuali kita berjaga-jaga, kita berdoa itu bicara tentang apa? Bicara tentang closer, kita dekat dengan Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan akan kuat bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang hebat itu hidup dalam dirinya. Dan dia tiap hari diisi. Makanya Tuhan Yesus katakan hal seperti itu. Pengajaran yang sukanya ngeroh dan seterusnya, sering suka itu, tengking-tengking setan, salahkan setan. Setan memang salah benar dalam segala hal. Tapi bukan berarti setiap kali kita jatuh atau karakter kita lemah, salahnya setan. Enggak. Kita yang gak menggunakan anugerah yang Tuhan sudah mau berikan. Makanya perlu kadang-kadang Paulus menegur kita seperti ini. Pertobatan itu seperti apa? Cara hidup yang baru itu seperti apa? Atau masih ngomong tentang ngeroh. Ada orang-orang yang dalam segala hal mengatasnamakan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu bisa ngomong kepada kita. Dan itu memang benar daripada Tuhan, dan kalau kita yakin ini daripada Tuhan, ya kita bilang aja, Tuhan ngomong, memang ada. Tapi ada orang-orang yang saya tahu belas nggak dekat sama Tuhan, doa aja nggak, sedikit-sedikit mengatasnamakan Tuhan. Berapa kali pernah saya konseling orang seperti itu, atau mungkin Anda pernah mengalami juga, Anda bicara dengan orang yang hidupnya belas nggak kena, tapi pas ngomong sama dia, kata Tuhan gini, kata ke Tuhan gitu. Saya waktu itu pernah diskusi dengan satu orang, dia minta nasihat daripada saya. Tapi di akhirnya dia tutup dengan, Tuhan ngomong ke saya gini, loh kalau Tuhan sudah ngomong gitu kamu, ngapain saya berikan nasihat? Saya takut loh melawan perkataan Tuhan kepadamu. Kalau kamu yakin itu daripada Tuhan, ngapain kamu tanya saya? Mau membuat saya bersalah? Jadi dari sana kan kita kelihatan, sebenarnya dia gak yakin itu bukan dari Tuhan. Dia cuma gampang mengatasnamakan Tuhan, karena itu mungkin hal yang sudah wajar bagi dia. Bahaya, hati-hati. Jadi itu hal-hal yang akhir-akhir mungkin sering terjadi di banyak tempat. Atau satu kata, saya yakin Anda semua kenal, kalau enggak saya jelaskan. Hyper grace. Saya mau katakan, saya percaya dengan grace, saya percaya dengan kasih karunia. Dan bisa dikatakan kasih karunia Tuhan itu memang hyper, luar biasa, awesome, benar-benar besar. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan hyper grace. Hyper grace atau dengan kata lain, kasih karunia yang hyper, yang dimaksud, kalau ada istilah itu yang dimaksud adalah kasih karunia yang sudah sesat, yang sudah nggak sesuai dengan di Alkitab. Kasih karunia yang dilebih-lebihkan sehingga orang merasa nggak apa-apa saya hidup dalam dosa, toh Tuhan
ampuni saya, Tuhan mengerti kok, nanti saya masuk surga, saya nggak perlu bertobat. Nah itu hyper grace. Salah satu salah satu hal yang ada di dalam hyper grace. Ada banyak hal yang lain, ada banyak definisi lain juga. Saya nggak akan sempat untuk membahas semuanya, akan kepanjangan. Kalau Anda ingin tahu lebih, kami sudah recording, sudah syuting. Pak Christian ada dosen di sini yang sudah recording beberapa minggu lalu. Satu sesi penuh tentang hyper grace, apa yang salah di dalamnya, yang mana kita harus waspadai. Jadi Anda bisa satu saat nanti nonton di YouTube kalau kita sudah upload. Tapi intinya, ini mengenai kasih karunia yang sudah nggak sesuai Alkitab. Kasih karunia yang membenarkan dosa. Padahal jelas minggu lalu kita belajar. Di dalam Titus dikatakan kasih karunia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Sangat jelas. Nah, jadi waktu ini contoh. Saya pernah ketemu seseorang. Orang itu bilang dia mau menjadi seorang pengkhotbah. Saya tanya, kalau salah saya atau orang yang seperti saya tanya kepada dia, oke, kamu mau menjadi seorang pengkhotbah? Bagus. Kamu mau kuliah di mana? Sekolah Alkitab di mana? Jawaban dia, kita kan sudah dalam kasih karunia, aku gak usah belajar, aku dari Alkitab aja langsung. Ya itu maksudnya gimana? Kamu mau dengan pengertianmu sendiri menyampaikan sesuatu karena kamu rasa dalam zaman kasih karunia orang sudah gak harus belajar, ya itu kan ngomong kosong. Itu kan bahaya. Orang lain mengatakan, kalau kita dalam kasih karunia, jangan khotbahkan lagi tentang pertobatan. Ini banyak orang ya, saya tahu banyak pendeta yang bilang itu. Jangan lagi khotbahkan atau sampaikan tentang pertobatan, itu akan membuat orang cuma merasa bersalah. Cukup sampaikan cuma kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan juga mendidik. Dan kalau memang gak boleh khotbahkan pertobatan, berarti Yesus dan rasul-rasulnya salah karena sering membahas ya. Dan Paulus yang saat ini kita lagi baca salah juga. Karena membahas sesuatu yang harusnya gak boleh dibahas. Yang enggak, omong kosong. Itu orang-orang yang biasanya gak pernah baca Alkitab. Intinya asal ngomong. Saya minta maaf ya kalau hari ini perkataan saya kedengarannya kayak agak keras. Tapi saya kan cuma sampaikan hal yang saya rasa kita semua sudah mengerti juga ya. Dan seharusnya kita juga sependapat. Jadi bertobat itu bukan berartinya kita hidup sesuai hukum Taurat. Ada satu quote yang saya lihat bagus banget, boleh ditampilkan. Quote-nya begini. Dari Noah. Noah mengatakan, seorang pendeta namanya Noah Heron, pursuing holiness does not make you legalistic. It makes you like Jesus. Kalau saya terjemahkan, mengejar kekudusan tidak membuat kita legalistik. Legalistik artinya, oh berarti saya hidup dibenarkan karena hukum Taurat, kayak para Farisi. Semuanya baik aturan, tapi sebenarnya mereka nggak jumpa dengan Tuhan. Jadi mengejar kekudusan tidak membuat kita legalistik, melainkan membuat kita semakin menyerupai Yesus. Yesus kok yang suruh, yang mengatakan kejarlah kekudusan, iya kan? Jadi ini harus jelas. Kita lanjut, 1 Timotius 6 ayat 4. Orang yang tadi sampaikan ajaran-ajaran lain, orang itu dia seperti apa? Ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakit, dia punya penyakit. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata yang menyebabkan hasilnya dengki, cedera, fitnah, dan seterusnya. Coba kita lihat bagian demi bagian ya. Yang pertama, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Sok pinter dalam segala hal dia mau ikut ngomong tapi kita tahu orang itu sebenarnya omong kosong. Gak banyak tahunya. Tapi intinya dia selalu mau terlibat dalam segala hal supaya kelihatan pinter. Kita jangan nunjuk-nunjuk orang. Anda jangan lihat kiri kanan. Kalau ada orang seperti itu di sebelah Anda. Cuma Tuhan yang tahu, cuma kita sendiri yang tahu. Kan hari ini firman Tuhannya adalah kita yang mendengarkan, kita yang bertobat. Kita gak usah nunjuk-nunjuk jari. Tapi saya yakin kita semua kenal orang yang seperti ini. Berlagak tahu padahal kita tahu dia gak punya apa-apa. Sukanya ngomong, nah kalau dia sudah ngomong, kadang-kadang kita dalam hati sudah malas duluan. Atau kalau ada kelompok orang yang sudah kenal orang ini, biasanya pasti orang ini ngomong, mereka sudah saling lihat-lihatan, saling senyum-senyum. Karena tahu ini pasti omongannya gak ada isi. Tapi di sini pun waktu saya renungkan itu, saya pikir di sana pun ya kita harus bertobat sebenarnya ya. Karena itu adalah kesempatan yang baik untuk kita belajar sabar, belajar mengasihi. Seringkali orang yang kayak gini, atau orang yang bencekno, atau orang yang butuh pengakuan, justru adalah orang yang kekurangan kasih sayang. Siapa tahu kalau kita yang lebih bertobat dan meresponi dengan baik, dia akan lebih baik, ya kan? Saya barusan membaca sebuah posting. Postingnya mengatakan begini, nanti saya terjemahkan. All your theology means nothing if you don't outlaw those who oppose you. Seluruh pengertian teologismu gak ada arti kalau kasihmu gak lebih besar daripada kasih mereka yang suka menantang kamu. Ya benar.
Mungkin ada orang punya pendapat aneh-aneh. Mungkin ada orang apapun alasannya mereka katakan dan lakukan sesuatu. Ada yang motivasinya memang salah, ada yang memang nggak ngerti dan sebenarnya motivasi mereka nggak jahat. Tapi kalau saya nggak bisa belajar mengasihi mereka, semua yang saya lakukan itu percuma dan kosong. Makanya kita diajarkan untuk selalu mengasihi. Terus dilanjutkan dalam ayat ini dikatakan, dalam 1 Timotius 6 ayat 4, penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata. Jadi mereka cuma debat demi debatnya, bukan untuk hasilnya, tapi mereka senang debat. Mereka senang kalau ada hal-hal seperti ini dibahas. Katakan mereka ini suka cari soal. Jadi ini orang-orang yang suka datang kepada kita dan katakan, kamu sudah tahu nggak? Kamu sudah dengar nggak? Kamu sudah tahu nggak ceritanya orang gini-gini? Oh, orang ini jatuh, orang ini apa, dan seterusnya. Paulus ya, ini bukan saya. Jadi tolong kalau ada yang tersinggung, jangan tersinggung dengan saya, tolong tersinggung dengan Paulus. Paulus bilang, ada orang yang tujuannya cuma adalah, dan mereka punya penyakit kata Paulus, adalah mencari soal dan bersilat kata. Kalau kita merasa ini saya hari ini, kita bilang Tuhan ampuni saya mau bertobat. Ada kesempatan tiap hari kok, karena bertobat itu adalah setiap hari. Amin. Jadi ada orang-orang seperti itu kata Paulus. Seringkali juga ada orang kalau diskusi firman Tuhan, dan mereka gak bisa terima, mereka bilang gini, tapi kita kan juga harus realistis. Kata Alkitab, tapi kita kan juga harus realistis. Kalau saya sudah dengar kalimat ini, saya sudah tahu pasti setelahnya yang keluar pastinya ngawur. Karena kalau dia bilang realistis tapi bertentangan dengan Alkitab yang gak realistis untuk anak Tuhan. Untuk gaya hidup anak Tuhan. Jadi intinya semua kembali ke firman Tuhan. Hasilnya dari orang-orang yang seperti ini dikatakan, yang mereka menyebabkan adalah apa? Dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Itu buahnya, itu yang akan terjadi. Lanjut, mereka itu mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Itu sebabnya juga akhirnya mereka bisa percaya ajaran yang aneh-aneh ini. Itu sebabnya juga mereka mungkin percaya yang tadi saya bilang, Injil kemakmuran, hyper grace, ngeroh. Kan bagi mereka ibadah atau ikut Tuhan itu soal keuntungan. Sering mereka cari hal-hal yang mereka merasa kalau saya ikut Tuhan harus ada keuntungannya. Keuntungan jasmani. Kalau keuntungan rohani pasti. Kita pasti semua semakin dekat dengan Tuhan, ada sukacita dan sejahtera. Tapi ini bicara mengenai jasmani. Lanjut kita baca 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oke, benar kata Paulus. Ibadah itu membawa keuntungan besar. By the way, terjemahan bahasa Indonesia kata ibadah sayangnya kurang tepat. Yang dimaksud di sini sebenarnya silakan Anda bisa cek nanti kalau mau lihat di dalam konkordansi dan seterusnya dalam kamus Alkitab dan dalam apapun juga interlinear. Ibadah di sana yang dimaksudkan adalah hidup yang godly. Bahasa Inggrisnya godliness. Bahasa Indonesia yang tepat seharusnya adalah kesalehan. Dengan kata lain, memang kesalehan. Itu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Close dengan Tuhan. Itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, mau ada badai atau semuanya baik-baik, gak apa-apa. Pokoknya saya rasa sukacita. Hal-hal sesuai keinginan saya ataupun enggak apa-apa. Pokoknya saya ada damai sejahtera. Karena hidup saya gak bergantung pada situasi kondisi. Ibadah kalau disertai rasa cukup. Kesalehan kalau disertai rasa cukup, sangat besar untungnya. Benar itu kata Paulus. Kita lanjut ayat 7. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, bukan soal kaya. Memang ada orang yang Tuhan tentukan kaya. Ada orang yang Tuhan mau berkati menjadi kaya raya, ada. Tapi soal ini mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ada sebuah hal yang bahaya terjadi kalau cuma ingin kaya dan gak bisa puas. Kan ayat sebelumnya mengatakan ibadah atau kalau kita ini rohani, kita dekat dengan Tuhan, disertai rasa cukup, besar untungnya. Anda mungkin pernah dengar ilustrasi ini, tapi ada orang-orang mereka seumur hidup selalu menunda sukacita, kesenangan, damai sejahtera, kepuasan. Dan kalau itu kita nggak hati-hati, sampai akhir hidup akan terjadi. Ada orang-orang, katakan mereka
selesai sekolah, kuliah, dan sekarang mereka katakan, oke, sekarang saya selesai sekolah, belajar. Saya akan kerja. Tuhan, kalau saya kerja dan Tuhan memberikan gaji saya seperti ini, saya pasti akan puas dan sukacita. Berapa tahun kemudian karena dia rajin bekerja, benar gajinya sudah sesuai yang awalnya dia doa. Tapi ternyata apakah puas? Tidak. Dia katakan, Tuhan, gini deh, kalau nanti saya bisa beli mobil ini, saya akan puas. Berapa tahun kemudian dia bekerja, menghasilkan uang yang cukup, bisa beli mobil itu, apakah puas? Tidak. Tuhan, kalau saya bisa punya keluarga seperti ini dan rumah yang seperti itu, seperti yang mungkin tetangga saya akan puas dan sukacita dan saya akan merasa tenang. Berapa tahun kemudian dia sudah kerja keras, ternyata semuanya terkabul. Saya tanya, puas enggak? Enggak. Permintaan demi permintaan. Itu sebabnya bahaya kalau orang itu nggak pernah rasa puas. Sehingga Paulus harus ingatkan, gaya hidup orang Kristen adalah ibadah atau godliness atau kesalehan disertai rasa cukup. Itu yang keuntungannya besar. Kalau enggak, sampai kapanpun kita selalu akan merasa kurang. Kita melihat satu ayat, Markus 4, ayat 18 sampai 19. Markus 4, 18 sampai 19. Ini bicara tentang sebuah perumpamaan. Yesus lagi sampaikan tentang ada penabur benih, menabur benih di 4 tanah. Di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di tanah berduri, dan di tanah yang baik. Ini membahas tanah ketiga, tanah yang berduri. Yesus memberikan penjelasan. Tanah berduri itu seperti apa sih? Yesus bilang, dan yang lain, benih itu, ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi apa yang membuat firman Tuhan gak berbuah dalam kehidupan orang ini? Ada 3 hal yang disebut. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal yang lain. Dia dengar firman Tuhan, mungkin seperti Anda hari ini di ibadah, mungkin Anda bacanya di rumah, mungkin lewat YouTube atau apapun kita dengar firman, benih masuk. Tapi nggak ada hasilnya. Awalnya bertumbuh, tapi nggak sampai berbuah. Alasannya, dalam pikiran kita dikuasai keinginan, tipu daya muslihat keuangan, dan juga keinginan akan hal-hal yang lain. Kekhawatiran dunia dan seterusnya. Berapa sering kita dengar firman Tuhan hari Minggu? Kita katakan amin, haleluya, luar biasa. Keluar hari ibadah, hari Senin sampai Jumat. Karena sebenarnya kita kejar hal-hal yang lain dan impian-impian yang lain. Kita tidak terapkan hal yang kita sudah dengar. Dan kita menjadi pendengar firman saja, bukan pelaku. Itu bahayanya kalau orang itu gak puas. Dan di sana, itu yang iblis berusaha. Saya tadi katakan jangan salahkan iblis dalam segala hal. Tapi iblis memang juga berusaha. Supaya kita dalam tipu muslihat ini yang kita alami. Keuangan, gak pernah puas. Selalu mau lebih dan lebih dan lebih. A.W. Tozer, seorang pendeta dari Amerika pernah mengatakan begini. Dan di sini saya minta tim praise and worship sudah boleh maju ke depan. The more fascinated we become with the toys of this world, the more we forget there's another world to come. Kalau bahasa Indonesianya, semakin kita terpesona dengan kesenangan duniawi, semakin kita lupa bahwa ada kehidupan yang lain menanti kita. Kadang-kadang mungkin seperti hari ini waktunya untuk kita harus introspeksi. Yang kita lebih kejar apakah benar kerajaan Allah atau hal-hal yang kita inginkan. Hal-hal di mana kita investasikan waktu dan tenaga begitu banyak. Kadang-kadang orang itu kerjanya mungkin sekian puluh tahun dengan sebuah tujuan nanti gaji saya bisa semakin besar, rumah saya bisa semakin bagus. Nanti kalau saya pensiun hidup saya enak. Dan kita punya investasi begitu besar demi masa depan yang kecil. Sedangkan Alkitab selalu mengingatkan kita kembali. Hei, dunia ini, hidup ini, itu loh yang singkat. Jadi jangan kamu cuma capek untuk hidup di dunia ini. Dan kamu lupa ada kekekalan yang menanti. Di mana Yesus katakan, kumpulkan harta bukan di sini tapi di surga. Di mana pencuri gak bisa mencurinya. Ngengar gak bisa makannya. Kamu masuk surga, kamu punya sebuah harta yang kamu sudah kumpulkan. Betapa ruginya kita kalau kita hidup cuman untuk dunia yang sekarang ini. Sebenarnya saya masih ingin untuk membahas ayat-ayat yang lain sampai dengan ayat 10, tapi saya lihat kepada waktu dan saya juga melihat bahwa para orang tua sudah menunggu di belakang dengan anak-anaknya. Saya akan persingkat dan saya akan lompat saja kepada ayat yang
ke-10. Ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sampai di sini dulu. Bisa ditampilkan 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Tetapi mereka ayat yang 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya mau jelaskan bentar bahwa ini pun salah terjemahan. Apakah benar kesalahan atau akar dari semua kejahatan itu cinta uang? Enggak. Ada juga beberapa kejahatan adalah akar yang lain. Orang itu punya nafsu, apalagi kalau nafsunya nggak ada kaitan dengan uang. Tapi mungkin bagi pria itu wanita, bagi wanita itu pria, itu nggak ada kaitan dengan uangnya. Sebenarnya terjemahan aslinya mengatakan bahwa a root of all kinds of evil. Jadi cinta uang adalah salah satu akar dari banyak macam kejahatan. Dan itu memang benar. Sehingga kita harus hati-hati. Itu sebabnya Yesus pun mengatakan hati-hati. Orang yang ingin kaya, saya tidak katakan Anda nggak boleh kaya. Ada orang-orang di sini, mungkin banyak dari Anda, dipanggil untuk menjadi kaya, bahkan kaya raya, karena Tuhan ingin memakai hidup Anda untuk memberkati orang lain, bahkan secara jasmani. Atau Tuhan punya alasan-alasan lain. Tapi intinya yang mau disampaikan di sini apa? Apapun tak panggilan Tuhan atas Anda dan saya. Entah kita dipanggil untuk menjadi pengusaha ataupun tidak, bekerja seperti ini atau pekerjaan yang lain, punya uang yang banyak atau yang pas-pasang atau yang merasa bahkan kurang. Apapun Tuhan yang Tuhan izinkan, kata Paulus, ibadah disertai rasa cukup, besar kuasanya, besar keuntungannya. Jangan selalu bandingkan, tapi apapun yang Tuhan izinkan kita dapat katakan Tuhan baik. Saya mau bersyukur selalu, berdoa dalam segala hal, dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan punya sebuah maksud dalam hidup saya, dan lewat maksud itu Tuhan rencanakan untuk saya jadi berkat di dunia ini. Tapi saya jadi berkat kalau saya hidup di dalam apa yang memang Tuhan izinkan bagi saya. Saya tutup dengan kesaksian ini. Ada banyak orang di Afrika, mungkin juga banyak negara yang lain. Mereka hidup di sebuah daerah di mana mereka mustahil menjadi kaya karena mereka itu cuma bisa menjadi seorang petani dengan tanah yang sangat buruk, atau mereka bisa kerja di tambang, atau mereka bisa jadi guru, pilihan sangat sedikit. Hidup mereka mungkin bisa dikatakan setengah mati. Di beberapa daerah memang nggak ada cara lainnya. Apakah mereka katakan, oke, berarti Tuhan itu jahat dan saya harus pindah tempat, jadi semuanya ngungsi, gak mau tinggal di Afrika lagi? Enggak. Apa yang Tuhan izinkan di sana, ada orang-orang juga orang Kristen yang hidup sama beratnya seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi orang yang gak kenal Tuhan akhirnya mengatakan, kok bisa ya dia pekerjaannya sama seperti saya, hidupnya berat sama seperti saya. Tapi beda dengan saya, dia itu sukacita. Why? Dia itu damai sejahtera, dia itu puas, dia kalau kelihatan hidupnya luar biasa. Ada sesuatu dalam diri dia yang saya gak punya. Dan di sana mereka melihat Tuhan. Saya gak tahu panggilan Tuhan atas hidupmu apa. Sekali lagi itu juga bukan bagian saya, tapi yang saya mau sampaikan cuma satu. Dan saya akan tutup khotbah saya, kita lihat ini dengan kalimat ini. Ini yang Paulus tadi sampaikan, memang ibadah, atau kita sudah belajar bahasa aslinya kesalehan. Memang kesalehan, kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita sebagai anak Tuhan, salah satu gaya hidup yang harus kita miliki. Nah kalau belum, kita harus bertobat. Kita puas dan kita senang dan kita bersyukur dengan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Semua yang setuju katakan amin. Saya gak akan berpanjang. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini. Mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang serakah atau penuh nafsu, penuh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Engkau. Menjadi orang yang tidak cinta uang, tapi menjadi orang yang cinta Engkau. Sehingga kita katakan, apapun yang Tuhan suruh saya mau. Saya rela sangkal diri, pikul salib, tapi biarlah lewat hidup saya, nama Tuhan dipermuliakan, dan orang-orang lain boleh kenal Tuhan. Tapi apapun yang saya alami juga Tuhan, saya berdoa, Engkau selalu kuatkan, supaya kita mampu menjalankan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.